Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Rahmadi, NIM 19042190. Baik, saya di video kali ini akan bertanya jawab 10 soal saja tentang mata kuliah perilaku organisasi. Di video kali ini saya bertanya jawab ditemani dengan keponakan saya sendiri yang bernama Kosi Edron. Mari kita mulai videonya. Coba saudara jelaskan apa saja model-model organisasi. Baik, yang pertama model otokratik. Model otokratik ini bersifat otoriter yang bergantung pada kekuasaan, di mana seseorang pemimpin yang memerintah bawahannya, dan apabila bawahannya tidak mematuhi atasan, maka akan dikenakan hukum. Yang kedua, model kustodial. Model kustodial ini diterapkan untuk memberikan kesejahteraan dan rasa aman bagi para karyawan. Karena pada model sebelumnya, kebebasan karyawan yang terkekang aspirasi mereka. Yang ketiga, model sportif. Model ini ditekankan kepemimpinan serta cara persuasif bagi pemimpin untuk membantu karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Yang keempat, model kolegial. Model kolegial ini upaya manajer untuk menimbulkan kemitraan dengan para pegawai. Apa tujuan Anda memahami perilaku organisasi? Yang pertama, tujuannya yaitu untuk dapat memahami dan menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi. Dengan demikian, kita dapat mengembangkan cara berpikir tentang kejadian-kejadian di dalam organisasi. Yang kedua, meramalkan kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi. Setelah kita memahami perilaku-perilaku yang terjadi dalam organisasi, maka selanjutnya kita harus mampu untuk meramalkan dan menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi. Yang ketiga, mengendalikan perilaku. Tujuan yang sangat penting dalam mempelajari perilaku organisasi adalah mengendalikan perilaku-perilaku tersebut di dalam organisasi. Dasar-dasar perilaku organisasi ada 4. Coba jelaskan 20 saja. Yang pertama, kemampuan intelektual, yaitu kemampuan yang diperlakukan untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan mental, uji IQ misalnya. Dirancang untuk memastikan kemampuan-kemampuan intelektual umum seseorang. Yang kedua, kemampuan fisik. Kemampuan fisik adalah kemampuan yang diperlakukan untuk melakukan suatu pekerjaan yang kurang menuntut keterampilan dan yang lebih terpakukan. Misalnya, pekerjaan yang menuntut stamina, kecekatan tangan, kekuatan, atau bakat-bakat berserupa yang menuntut manajemen untuk mengenali kapabilitas fisik seseorang karyawan. Menurut Anda, apa itu persepsi? Persepsi merupakan suatu proses di mana individu melakukan pengorganisasian terhadap stimulus yang diterima, sehingga seseorang dapat menyadari apa yang diterima, dan hal ini juga dapat dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman individu. Menurut ahli, ada faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu yang pertama kebutuhan, yang kedua kesiapan mental, yang ketiga sistem nilai, yang keempat tipe kepribadian. Cobalah Anda jelaskan jenis motivasi organisasi. Jenis motivasi yang dapat saya ketahui ada dua. Yang pertama internal sama eksternal. Motivasi internal merupakan motivasi yang bersumber dari dalam diri sendiri, sumber daya manusia organisasi. Penyebab timbulnya motivasi internal karena adanya kebutuhan dan keinginan yang menguntungkan dari dalam diri seseorang. Yang kedua, eksternal. Faktor ini merupakan dorongan yang bersumber dari luar organisasi. Motivasi eksternal yaitu kekuatan yang muncul di dalam individu yang dipengaruhi oleh faktor dari luar dalam kurung organisasi.
Apa karakteristik perilaku organisasi yang Anda ketahui? Karakteristik perilaku organisasi yang saya ketahui ada dua. Yang pertama, struktur. Struktur organisasi berpengaruh besar terhadap perilaku individu atau orang-orang dalam organisasi, serta efektivitas dari organisasi tersebut. Yang kedua, proses. Proses organisasi berkaitan dengan interaksi yang terjadi antara anggota, yang terjadi pada anggota-anggota organisasi. Proses organisasi antara lain meliputi komunikasi, kepemimpinan, proses pengambilan keputusan, dan kekuasaan. Menurut Anda, apa itu motivasi dalam organisasi? Motivasi dalam organisasi adalah suatu keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. Sebuah organisasi haruslah memiliki sistem motivasi terhadap anggota organisasi agar tetap konsisten dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai yang harus dilakukan. Jelaskan beberapa prinsip-prinsip motivasi organisasi. Prinsip-prinsip motivasi organisasi yang saya ketahui ada tiga. Yang pertama, prinsip partisipasi dalam upaya memotivasi kerja, yaitu dengan memberikan kesempatan ikut berpartisipasi dalam menentukan tujuan yang akan dicapai oleh seorang pemimpin. Yang kedua, prinsip komunikasi. Ini berhubungan dengan usaha pencapaian tujuan dengan informasi yang jelas sehingga anggota akan lebih mudah dimotivasi kerjanya. Yang ketiga, prinsip memberi perhatian. Ini harus memberikan perhatian terhadap anggotanya dari pemimpin. Selanjutnya akan memotivasi anggota untuk dapat mendukung kinerja organisasi. Apa hubungan sikap dan perilaku organisasi? Hubungan antara sikap dan perilaku dapat bervariasi karena sikap dan perilaku merupakan faktor yang bergantung tetapi dipengaruhi oleh faktor lainnya, seperti emosi, suasana hati, kepribadian, tekanan sosial, potensi, risiko ataupun waktu. Jelaskan pengaruh nilai terhadap perilaku organisasi. Pengaruh nilai. Nilai dapat digunakan sebagai suatu cara mengorganisasikan sejumlah sikap. Nilai-nilai juga penting untuk memahami perilaku manajer yang efektif. Nilai sangat penting untuk membantu mempelajari perilaku organisasi karena nilai memberikan dasar untuk memahami sikap dan motivasi serta dapat mempengaruhi persepsi seseorang. Nah, mungkin segitu saja tanya jawab dari saya dengan keponakan saya. Kalau ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.